Yang kita tahu tentang insinyur itu orang-orang hebat kayak Soekarno. Mereka tuh berurusan dengan bangunan-bangunan, jadi ya kayak mandor yang ngawasin di lapangan kerjanya gimana. Sedangkan engineer kan ada kata engineer, berarti harusnya berurusan dengan mesin-mesin dan sebagainya. Masalahnya, insinyur dan engineer itu bukan saja berurusan dengan bangunan-bangunan dan mesin-mesin. Mereka itu lebih dari sekedar itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang insinyur dan engineer. Engineering kalau diambil dari beberapa definisi kamus itu artinya dapat disimpulkan sebagai proses aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan alam secara kreatif untuk kepentingan dan kemajuan umat manusia. Engineering diperlukan di masyarakat sebagai jembatan antara sains dan masyarakat, di mana ilmu-ilmu yang telah ditelaah oleh sains dikemas sebagai bagian rupa dan digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada dunia dan masyarakat luas. Sebagai contoh, telepon genggam yang ada sekarang merupakan hasil kerjasama antara software engineering untuk perangkat lunaknya, electrical engineering untuk perangkat kerasnya, sirkuit-sirkuitnya, dan lain-lain, telecommunication engineering agar telepon genggam dapat berkomunikasi satu sama lain, material engineering buat bodinya agar kokoh dan bertahan lama, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bagian dari engineering adalah problem solving, yang merupakan proses yang melibatkan penemuan, analisis, dan penyelesaian masalah. Tujuan akhir problem solving adalah menuntaskan hambatan dan menemukan solusi yang tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ada beberapa pendekatan tentang problem solving. Yang pertama, algoritma itu langkah-langkah prosedural yang akan selalu memberikan solusi yang tepat. Yang kedua itu heuristik, strategi mental yang mungkin berhasil atau mungkin gagal. Yang ketiga adalah coba-coba, dan yang keempat adalah pencerahan. Ya, kalau tiba-tiba muncul suatu pencerahan ya gimana taunya ya? Bagus lah, syukur. Salah satu contoh problem solving adalah jembatan. Misalnya ada sebuah pasangan yang tempat tinggalnya dipisahkan sungai. Agar si pria dapat menemui kekasihnya, si pria harus mengarungi sungai tersebut basah-basahan gitu. Kalau ada jembatan, si pria dapat langsung menyeberang dan menemui kekasihnya dengan mudah. Contoh lain adalah handphone. Misalkan ada sebuah pasangan ingin long distance relationship, jika mereka ingin berkomunikasi tanpa handphone, misalnya dengan surat, waktu untuk komunikasi dapat mencapai lebih dari sebulan. Tetapi jika mereka menggunakan handphone, mereka dapat berkomunikasi secara instan, sehingga tidak perlu menunggu berlama-lama. Bagian lain dari engineering adalah desain, yang merupakan proses pembuatan rancangan untuk keperluan membuat objek atau sistem. Desain punya arti yang berbeda-beda tergantung masing-masing bidang. Pada engineering, desain dianggap komponen dari proses engineering. Banyak metode yang sama antara kedua proses tersebut jika membandingkan desain produk, desain industri, dan engineering. Kemiripan keduanya menyebabkan metode engineering seringkali disebut engineering design process dalam bahasa Inggris. Engineering dilatih untuk berpikir dalam kerangka-kerangka analitik dan objektif, serta melakukan pendekatan masalah secara metodologis dan sistematis. Ada banyak prosedur yang dipakai dalam lapangan, tetapi secara umum semua langkah kerja engineer dapat disimpulkan dalam metode engineering. Secara singkat, metode engineering pertama adalah pengidentifikasian masalah. Masalah perlu diidentifikasi dan didefinisikan sehingga dapat dimengerti. Batasan-batasan yang ada saat hendak mencari solusi juga harus diidentifikasi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Setiap informasi yang dikumpulkan tergantung pada sifat masalah yang akan dipecahkan. Informasi yang dikumpulkan harus ditinjau ulang dan disusun agar dapat diakses dengan mudah kemudian. Yang ketiga adalah pencarian solusi. Agar tahu arah dan tujuan, beberapa ide untuk solusi beserta alternatifnya harus dikembangkan. Yang keempat adalah penduangan ide menjadi desain awal. Ide-ide yang mungkin direalisasikan dijadikan acuan dan dimodifikasi menjadi sebuah rencana yang akan dikerjakan. Yang kelima adalah evaluasi dan pemilihan solusi. Semua solusi harus diseleksi sampai mendapat solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik harus bebas dari keraguan dan semua perhitungan sudah dipastikan benar. Yang keenam adalah penyiapan laporan, rencana kerja, dan data teknis. Laporan merupakan hal yang penting karena laporan dapat memutuskan persetujuan suatu proyek oleh atasan atau sponsor. Yang terakhir adalah implementasi desain, di mana alat, produk, atau sistem yang sudah dirancang, diproduksi, atau diterapkan secara massal. Metode engineering ditandai dengan 4 karakteristik, yaitu pertama, metode engineering digunakan untuk menganalisa, memodelkan, dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan pandangan problem solving yang terpadu dan interdisiplin. Artinya, insinyur menyelesaikan masalah yang berarti bagi individu, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua, insinyur mengkonseptualisasi sistem yang kompleks sebagai kumpulan komponen yang lebih kecil dan sederhana. Insinyur melakukan hal ini dengan mengambil informasi yang penting, membuat yang tidak penting,
dan menggunakan pemodalian matematika untuk mendeskripsikan informasi yang penting tersebut. Yang ketiga, metode engineering mencakup pengembangan dan penggunaan model simulasi matematika. Model tersebut menjadi alat insinyur untuk memeriksa, mengerti, menggambarkan, dan merancang sistem yang kompleks. Terakhir, metode engineering melibatkan sintesis dan desain. Insinyur merancang alat-alat yang berguna, produk-produk, atau sistem-sistem untuk pengguna, organisasi, atau komunitas. Insinyur harus memikirkan faktor seperti seberapa dapat diandalkan, keamanan, kelenturan, ekonomi, dan seberapa lingkungan. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada sebuah pihak atas semua hasil kreasi pikiran pihak tersebut. Pihak pemilik hak tersebut biasanya memiliki hak eksklusif mengenai penggunaan kreasi pihak tersebut sampai batas waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual dibagi dua, yaitu hak cipta atau copyright, yang berarti hak pembuat karya-karya literatur atau seni, misalnya buku, lagu, lukisan, patung, film, dan lain-lain dilindungi oleh hak cipta. Yang terakhir adalah hak kekayaan industri atau industrial property rights, dibagi beberapa. Yang pertama trademark, itu merek dagang. Paten, penemuan baru. Desain industri, desain suatu produk biar pihak lain nggak bisa lagi resmi belak-belakan. Dan rahasia dagang atau trade secret. Dapat dikelompokkan menjadi banyak disiplin berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Karena engineering berurusan dengan dunia di sekitar kita, jumlah disiplin engineering sangat banyak dan mencakup berbagai bidang. Insinyur bekerja dalam industri privat dan pemerintah, di laboratorium dan di pabrik, di situs konstruksi dan sebagai wirausahawan. Insinyur biasanya bekerja dalam kelompok. Insinyur bertanggung jawab untuk berkomunikasi, merencanakan, mendesain, memproduksi, dan menguji di antara hal-hal yang lain. Ada beberapa ciri yang semua insinyur yang sukses punya, yaitu insinyur yang sukses adalah seorang problem solver. Mereka memiliki pengalaman yang baik terhadap disiplin dasar engineering, memiliki sifat analitis, perhatian pada detail dan kreatif, memiliki kemampuan untuk selalu belajar, memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan mengatur waktu, kemampuan sosial yang baik, secara aktif berpartisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. Sebagai kesimpulan dari semua poin di atas, insinyur yang baik bukan saja mau belajar dan menyelesaikan masalah, melainkan juga memiliki sifat-sifat dan perilaku yang harus dikembangkan sejak dini, agar mereka juga dapat berfungsi sebagai orang yang baik di dalam masyarakat. Di dunia, profesi insinyur sangat dicari. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin cepat, di mana terdapat perkembangan yang jauh pesat pada beberapa bidang, misalnya teknik informatika. Selain itu, tadi juga bermunculan bidang-bidang baru dalam engineering yang sebelumnya tidak kita sadar bahwa kita perlukan, seperti teknik lingkungan. Walaupun demikian, jumlah lulusan insinyur yang dihasilkan di universitas di dunia tidak dapat mengikuti perkembangan lulusan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah universitas terbatas dan setiap universitas memiliki kelas yang terbatas sehingga dapat menampung sekian banyak mahasiswa. Sedangkan setiap harinya ada banyak startup yang bermunculan dengan ide-ide cemerlang. Kekurangan jumlah insinyur tersebut mengakibatkan insinyur yang ada sangat dihargai. Hal yang sama juga dapat diamati di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia, selain jumlah lulusan insinyur yang memiliki karir insinyur di Indonesia, banyak juga lulusan-lulusan muda yang merasa tidak peduli dengan Indonesia. Perusahaan asing seperti Google, Microsoft, Cisco, Accenture itu mengalasi peperangan insinyur di Amerika dengan mempekerjakan lulusan-lulusan dari luar negeri, termasuk Indonesia. Keperangan insinyur anak bangsa ini memaksa Indonesia mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri agar Indonesia dapat terus berkembang. Nah, sebagai seorang calon insinyur, harapan saya dan kelama ada saya mendapatkan ilmu yang dapat saya gunakan dalam dunia pekerjaan setelah saya lulus. Dalam hal itu, komputer dan teknik informatika. Untuk mencari hal itu, tentunya saya perlu mendapat yang lebih baik dan terus ujian dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, saya berharap juga dengan bersekolah di ITB, saya dapat mengenal banyak orang dan membangun jaringan yang berbeda di kemudian hari. Jaringan yang sangat mempermudah saya untuk melakukan banyak hal, termasuk mendapatkan pekerjaan yang di kemudian hari dan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang penting dan relevan. Saya juga berharap dengan bersekolah di ITB, saya mendapatkan soft skill yang disambil ilmu-ilmu yang didapat dalam kegiatan perkuliahan untuk mendukung saya pada dunia karir di kemudian hari. Sebagai calon insinyur, saya berharap pada masa depan saya mendapat pekerjaan yang baik dan dapat membawa perubahan positif bagi jika bukan bangsa, ya setidaknya bagi lingkungan di sekitar saya. Ya segitu dulu. Ya terima kasih sudah menonton. Kalau suka subscribe, kalau enggak ya udah. Ya saya versi mantap untuk diri. Selamat jumpa.